Sarantau Sasurambi, julukan yang melekat pada Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Namun ikon nagari Seribu Rumah Gadang justru lebih akrab di telinga masyarakat Nusantara saat ini jika dikaitkan dengan Kabupaten Pemekaran yang baru berumur 14 tahun ini. Luas wilayah Kabupaten Solok Selatan 3.346 km bujur sangkar, rumah bagi sekitar 160.000 jiwa penduduk kabupaten ini. Meski terbilang kabupaten muda, pembangunan di daerah ini relatif berkembang pesat. Dua hal yang menjadi fokus utama pengembangan daerah menyesuaikan dengan potensi dan topografi daerahnya yang berada di jalur patahan Sumatera, yakni sektor pariwisata dan pertambangan. Nagari Kotobaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan berjarak 150 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Di sini terdapat perkampungan Minangkabau masa lampau. Ratusan rumah adat Minangkabau atau disebut rumah gadang berdiri di kiri kanan sepanjang jalan perkampungan ini. Julukan Solok Selatan sebagai nagari Seribu Rumah Gadang datang dari Mutia Hatta karena masih banyaknya rumah yang berciri khas gonjong di kampung ini. Sejumlah suku bermukim di kawasan tersebut dan memiliki rumah gadang kaum seperti suku Melayu, Durian, Kampai, Baryang, Panai, Tigolareh, Kotokacak, dan Sikumbang. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang ini menunjukkan bahwa di daerah ini sudah memelihara toleransi sejak zaman dahulu, salah satu kunci suksesnya pembangunan. Berbagai langkah dilakukan pemerintah daerah guna menarik kunjungan wisatawan ke kampung adat ini. Tidak saja promosi dengan membawa serta banyak orang ke kawasan Seribu Rumah Gadang, tapi juga dengan menyiapkan masyarakat yang sadar wisata dan mempercantik kawasan ini tanpa menghilangkan keasliannya. Melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah melatih para pemilik rumah gadang yang menjadi penyedia tempat penginapan ini agar bisa melayani tamu dengan baik. Bagi tamu atau pengunjung yang menginap di rumah gadang tersebut akan disuguhi penganan asli Solok Selatan, Sumatera Barat, dan atraksi tari-tarian tradisional. Hampir setiap sore hari, kelompok-kelompok tari di kawasan Seribu Rumah Gadang ditemui sedang berlatih, menyempurnakan penampilan mereka saat tampil di berbagai acara. Menari tidak saja menjadi kebahagiaan mereka, tapi juga menjadi ladang tambahan pendapatan para ibu-ibu di samping menyewakan rumah gadangnya untuk penginapan. Sebuah income yang menyejahterakan masyarakat dan mendukung pembangunan tentunya. Sanggar Bundo Kanduang ini salah satunya. Terdiri dari puluhan anggota, baik tua maupun muda, aktif berlatih sembari menjadi hiburan bagi wisatawan yang berkunjung ke Seribu Rumah Gadang. Bukan saja mendapatkan manfaat dari segi ekonomi dan sosial, pemanfaatan rumah gadang sebagai penginapan juga upaya dalam melindungi dan melestarikan rumah tersebut dari kehancuran. Di kawasan Seribu Rumah Gadang terdapat sekitar 150 rumah gadang yang saling berdempetan satu sama lain dan sebagian sudah berumur ratusan tahun. Berlatar belakang hal itulah pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan pemugaran bagi 40 rumah gadang dalam kondisi hancur karena dimakan usia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan merevitalisasi kawasan kampung adat Seribu Rumah Gadang dengan alokasi anggaran hingga 110 miliar rupiah. Revitalisasi bangunan dan landscape baru kawasan nantinya akan menambah cantik kawasan ini sebagai kawasan cagar budaya dan destinasi wisata.
Pemugaran rumah gadang melibatkan tukang-tukang tuo yang memiliki keahlian dalam membangun serta membuat ornamen bangunan seperti ukir-ukiran. Menteri PUPR bersama pemerintah kabupaten menemukan solusi terbaik sehingga akhirnya bantuan untuk kawasan 1000 rumah gadang ini sudah selesai ditenderkan dan insya Allah bulan depan atau tahun ini selambat-lambatnya sudah dilaksanakan. Tapi yang utama sekitar 40 buah, kemudian banyak sekali permintaan, ada 50 semuanya. Tahap awal ini mungkin antara 39 sampai 40. Perwakilan dari Menteri PU akan datang ke sini, kita akan mengadakan pertemuan yang intensif, yaitu finalisasi ya, rencana dan perbaikan kawasan 1000 rumah gadang. Itu petanda akan segera dimulai perbaikan 1000 rumah gadang yang lebih kurang 39 sampai 50 itu, sekaligus dimulainya perencanaan penataan kawasan 1000 rumah gadang ya, sehingga menjadi suatu kawasan budaya yang punya daya tarik, bersih, asri dan bagus tentunya. Selain dilaksanakan oleh pemerintah, pemugaran bagi puluhan rumah gadang lainnya dalam kondisi mulai rapuh juga terbuka bagi pihak swasta. Rumah gadang Alang Babega milik keluarga Hajah Gustinar ini misalnya, sudah direnovasi sejak April 2018 sampai Oktober 2018 ini oleh salah satu perusahaan swasta. Dari April 2018. Ya. Ibu bagaimana tanggapannya? Senang tidak, Bu? Bagaimana perasaannya? Ya, kami senang lah. Ya, senang lah. Ya. Karena ya Udah bagus. bagus kan. Dulu bagaimana kondisi? Dulu tidak bisa ditunggu, hancur. Hancur, Ya, kolpos. Kemudian direhab. Direhab ya di pemerintah kan. Dan bagus sekarang. Ya. Tidak saja berkonsentrasi pada pembangunan wisata adat dan budaya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat juga gencar menggiatkan pembangunan sarana ibadah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat sedang membangun Masjid Agung. Lokasi bangunan masjid ini berada di Sungai Lambai di pinggir jalan nasional yang menghubungkan Padang Kerinci. Proyek multi-years Masjid Agung Solok Selatan akan menjadi ikon pariwisata religius daerah itu ditargetkan rampung 2019 mendatang melalui APBD Solok Selatan senilai 55 miliar rupiah. Untuk tahap awal telah disediakan anggaran sebesar 35 miliar. Rancangan masjid yang dibuat oleh tim telah didesain sedemikian rupa agar tidak hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menjadi lokasi tujuan wisata religi. Sesuai desain, Masjid Agung Solok Selatan akan menjadi pilot project termegah di Sumatera Barat dengan bangunan 4 lantai. Di lahan ini nantinya masjid akan dibangun dengan model kubah dan lantai berputar. Selain itu juga akan memiliki pustaka, ruang untuk diskusi keagamaan, kolam dan payung yang bisa buka tutup. Struktur bangunan juga akan dibangun ramah gempa serta anti petir, mengingat kosan Solok Selatan, Sumatera Barat juga berada di jalur patahan gempa. Pembangunan infrastruktur di Solok Selatan dibarengi dengan pembangunan potensi energi listrik. Pasalnya, Kabupaten Pemekaran ini masih membutuhkan banyak energi listrik. Kebutuhan itu tidak saja untuk memenuhi daya listrik masyarakat Solok Selatan, tapi juga listrik untuk unit-unit usaha kecil menengah masyarakat dan untuk kebutuhan usaha-usaha yang akan berdiri di kabupaten ini nantinya. Sebab Kabupaten Solok Selatan punya banyak potensi sumber daya alam seperti perkebunan, ternakan, industri, dan lainnya.
Bagi masyarakat Solok Selatan, Sumatera Barat, kendala penerangan atau energi listrik yang belum seutuhnya terpenuhi oleh PLN atau perusahaan listrik negara diatasi dengan memanfaatkan apa yang ada di alam di sekitar mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan energi dari sungai-sungai yang mengalir di nagari mereka. Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat punya karakteristik sungai yang berbeda. Sungai di sini punya arus yang deras, memiliki ketinggian yang besar mencapai 60 meter, lebar dan berbatu dengan aliran yang relatif konstan termasuk pada musim kemarau. Sungai-sungai itu dimanfaatkan masyarakat setempat untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH. Salah satunya di Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya, Kecamatan Sangir. Inilah pembangkit listrik mikrohidro PLTMH Liki yang dibangun masyarakat Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya, Kecamatan Sangir yang mulai beroperasi sejak tahun 2012. PLTMH Liki adalah PLTMH kedua di Nagari berpenduduk 3.992 jiwa atau 1.073 KK ini. Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya Sangir sebetulnya punya PLTMH di Jorong Sungai Bangku. Namun listrik yang tersedia hanya sebesar 50 kWh, hanya cukup untuk 115 kepala keluarga. PLTMH Sungai Bangku sudah kesulitan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus bertambah sehingga dibutuhkan PLTMH lainnya. PLTMH Liki dibangun berkat bantuan Kementerian Koperasi Republik Indonesia disetujui setelah 4 tahun berjuang. Masyarakat Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya, Kecamatan Sangir meminta bantuan pusat untuk pembangunan dan mengerjakan operasional secara swadaya masyarakat. Saat itu dana yang turun sekitar 1,9 miliar untuk pembangunan PLTMH dan turbin, dikelola warga sesuai peraturan perundang-undangan. Tanah masyarakat yang terkena aliran untuk PLTMH dan bangunan turbin dihibahkan sebagai wujud dukungan masyarakat terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama. Satu turbin yang bergerak 24 jam di PLTMH ini memiliki daya 64 kWh sekitar 64.000 watt dan bisa menerangi 186 rumah di Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya, Kecamatan Sangir. Pemerintah Nagari berencana ke depan akan mengembangkan Bumnak sesuai tuntutan koperasi dan menjadikan PLTMH sebagai salah satu unit usaha yang dikelola oleh Bumnak. Yang pasti kami dari Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya akan mencoba terus memperbaiki mulai dari kinerja sampai ke sistem sehingga PLTMH ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin dan yang sangat memiliki manfaat yang sangat tinggi. Dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jadi memang kami nanti akan membuat sebadan Bumnak di Nagari, akan mencoba untuk mengelola semua aset yang mengalir ini, sehingga nanti PLTMH ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk lebih lama untuk tahun-tahun yang akan datang. Sejak hadirnya kedua pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini, kesulitan masyarakat Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya, Kecamatan Sangir akan energi listrik sudah teratasi. Listrik bahkan sudah menerangi hingga ke ladang warga. Besarnya biaya yang dikeluarkan nasabah untuk membayar pemanfaatan listrik yang digunakan bervariasi, sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah per bulannya tergantung pemakaian. Sekitar 5 tahun lah. Apa manfaat yang Bapak rasakan? Ya manfaatnya itu Bu, ukuran awak jo lampu cogok, kok awak lah ndak lama mati aja lah.
ndak ada memikir lampunya lah. Cuman kentingannya dia awak ko atau manggosok dulu jo trika tempurung. Kini ko awak lah mamatiak lah selesai. Lah bisa dikosokan. Sudah itu cek lai aji ya yang biasanya ditimbo. Kini manfaatnya bagi cetak ke lah dipatik lah. Lah bisa awak menapikkan aji ke betul. 1990 itu PLTMH 1. Terus kami usulkan supaya diadakan lantaran kalau di bawah debit airnya agak kurang, mungkin kekuatan turbinnya agak kurang, sementara konsumen banyak. Nah kami usulkanlah pembangunan PLTMH 2. Nah, berapa itu konsumen kita di sini? Kalau konsumen sini 350 orang. 350 orang. Iya. Siapa saja mereka yang mendapat itu? Yang mendapat itu sementara Bu, itu boleh dikatakan merata Bu ya, merata yang dibupakan masyarakat Liki ini merata dapat. Bahkan dengan ada kesisaan harus, bahkan bisa kalau ada ladang orang sampai Sinangsari sana itu bisa menikmati lampu ini Bu. Di PLTMH ini terdapat irigasi tersendiri untuk mengairi puluhan hektar sawah masyarakat. Dengan pembangunan energi dan sandang pangan yang ada, besar harapan akan semakin memajukan masyarakat Solok Selatan. Potensi lain yang dimiliki Kabupaten Sarantausa Surambi ini adalah energi baru terbarukan. Di Sumatera Barat, energi baru terbarukan memang belum begitu familiar di tengah masyarakat. Energi ini berasal dari dalam bumi, disebut geotermal. Geotermal atau energi panas bumi jika dieksplorasi akan menghasilkan energi listrik yang nantinya bisa dikelola PLN menjadi daya listrik yang dimanfaatkan masyarakat dan pelaku usaha maupun perindustrian. Beberapa tahun terakhir, di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat hadir beberapa perusahaan yang bergerak untuk eksplorasi bidang energi dan pertambangan. Namun sayangnya, sebagian eksplorasi itu tidak sepenuhnya direstui masyarakat setempat karena berbagai alasan dan kekhawatiran. Namun tidak demikian halnya dengan eksplorasi geotermal atau energi panas bumi di Kabupaten Solok Selatan. Eksplorasi energi panas bumi atau green energy di Solok Selatan, Sumatera Barat seluas 140 hektar ini mendapat dukungan penuh masyarakat, khususnya sekitar lokasi eksplorasi. Namun dengan kiat kita di sini, insya Allah semuanya bisa kita atasi. Kita jelaskan ke masyarakat bahwa berbeda ya dengan lumpur lapindo. Ya. Dengan bermacam cara kita menjelaskan, bermacam bahasa, ya, akhirnya masyarakat kita dapat memahami. Nah, di sini yang paling penting adalah pemerintah tidak pernah boleh berhenti memberikan dukungan, tidak boleh jenuh menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini akan sangat menguntungkan bagi daerah kita ke depannya nanti. Saya sampai katakan kepada masyarakat, dan masyarakat juga percaya bahwa kalau geotermal ini nanti sudah selesai dan dia beroperasi, di Solok Selatan ini akan sulit membedakan antara siang dengan malam, saking terangnya di Solok Selatan ini. Pengelolaan geotermal oleh PT Supreme Energi Muaro Labuh di Solok Selatan, Sumatera Barat ini menjadi percontohan karena dinilai bagus dalam pengelolaannya dan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Perusahaan geotermal ini sudah melakukan penelitian awal tahun 2008 lalu, namun baru eksplorasi 2016 lalu dengan potensi energi listrik 80 MW. Eksplorasi akan selesai pada September 2019 nanti. Dengan perkembangan saat ini adalah tahap pembangunan konstruksi pembangkit tenaga listrik panas bumi. Kita saat ini berada di proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi yang dibangun oleh PT Supreme Energi Muaro Labuh.
Ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Ini seperti dilihat sekarang sangat intensif dan kita harapkan tahun depan, September 2019, listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Muara Labuh sudah beroperasi dan bisa dipasok ke PLN. Keluar nanti dari turbin kita di sini, itu listriknya sudah masuk ke jaringan distribusi milik PLN. Artinya, listrik yang kita produksi di sini itu akan memasok listrik di Solok Selatan dan Sumatera Barat dan juga di Sumatera. Bagaimana distribusinya itu adalah PLN nanti yang akan melakukan hal itu. Perusahaan energi panas bumi ini dapat hidup berdampingan dengan masyarakat setempat bukan terjadi begitu saja. Semua dukungan itu diperoleh berkat pendekatan persuasif dan keterbukaan yang diberikan pihak proyek pada masyarakat setempat, di samping dukungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Berbagai CSR sudah digulirkan pada masyarakat jauh hari sebelum eksplorasi dimulai, baik berupa pencerdasan bagi anak bangsa berupa pendirian sekolah, pelatihan skill bagi masyarakat setempat, pendirian rumah ibadah, sarana kesehatan, pasar, dan bantuan pembangunan lainnya. Jika diakumulasikan sejauh ini jumlah itu sudah miliaran rupiah. Komitmen keberhasilan proyek adalah berkat dukungan pemerintah dan lingkungan sosial yang melibatkan alim ulama dan tokoh masyarakat. Bagi kami untuk mengontrol lingkungan itu sangat penting, termasuk lingkungan hayati baik itu tanaman maupun tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya, mau sampai kepada lingkungan sosial. Nah, dalam membina lingkungan sosial itu kita harus mengembangkan, harus mendapatkan dukungan yang kuat dari stakeholder kita. Keberhasilan satu proyek harus mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah tentunya. Tentunya melalui pengurusan izin-izin yang lengkap, ya, sehingga kita tidak menyalahi dari segi regulasinya. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini perlu kita bangun satu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu bagi kami adalah bagaimana kita bisa menciptakan interaksi langsung dengan masyarakat, bertatap muka langsung dengan masyarakat. Di antaranya adalah melalui kunjungan-kunjungan ke masjid-masjid, sehingga sampai saat ini kita sudah hampir 100 masjid yang kita coba kunjungi di dalam rangka berdialog langsung dengan masyarakat, sehingga kita mendapatkan efek komunikasi langsung dari masyarakat. Hal ini diakui sejumlah masyarakat 4 jorong di 2 nagari yang masuk dalam kawasan sekitar eksplorasi energi panas bumi ini. Keluarga Amir salah satunya, yang memiliki pondok bekerja tidak jauh dari eksplorasi dilakukan. Akses mereka terbuka dan bisa bercocok tanam dengan baik dengan memanfaatkan akses jalan yang ada. Kira-kira 10 tahun lah rak tu. Iya, alah. Marasone itu ya, kalau entah lalah wak kok bawa padi berjujuang seorang dan jalan niku karibu ah. Jalan ketek. Iya, jalan setapak saya. Kini? Kini aku lah bisa auto nyepik kemari jondah. Lah tunggu itu ha. Itu manfaat yang iya, itu keuntungannya. Kok tanam insyaallah mudah-mudahan malai bu. Subur. Subur ya. Kok capek dapat duit lampu kuah. Capek masuk lampu tarang kampung kami itu. Bupati Solok Selatan bahkan mendapat penghargaan dari Kementerian Pertambangan karena besarnya dukungan Pemda dan masyarakat terhadap investor bidang energi. Kemudahan lain yang disiapkan demi pembangunan adalah mempermudah semua urusan dalam waktu singkat, cepat, respon, dan pelayanan yang baik. Yang jelas, kita meminta, memohon tentunya kepada pemerintah melalui PLN agar energi listrik yang dihasilkan dari geotermal dari Solok Selatan ini diprioritaskan dulu untuk kebutuhan masyarakat Solok Selatan secara keseluruhan, plus barangkali untuk masa depan akan ada pabrik, industri, apapun namanya, baru sisanya itu silakan mau didistribusikan kemana saja. Pembangunan daerah tidak semata butuh komitmen pemerintah daerah. Komitmen itu juga harus diwujudkan pemerintah daerah dan pihak ketiga dengan pendekatan pada masyarakat,
keterbukaan dan perhatian atas apa yang dibutuhkan warga. Selama perjuangan itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka tidak ada kemiskinan dan ketertinggalan di bumi pertiwi ini. Semuanya bisa dibangun bersama-sama.